Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Pelangi-Nangin dengan NPM 20310125 dari kelompok 14. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dua klinis. Yang pertama itu salpingitis. Salpingitis atau peradangan pada tuba Fallopi. Pasti salpingitis yaitu keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba Fallopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Nah, epidemiologinya itu sendiri yaitu lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan di Amerika Serikat. Nah, namun jumlah insiden kemungkinan lebih besar dikarenakan metode pelaporan yang tidak lengkap dan terlalu dini. Kebanyakan yang melapor di sana itu baru selesai terkena, selesai sembuh baru melaporkan. Nah, dan bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduksi. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor resiko independen. Sebagai akibat dari peningkatan resiko karena beberapa mitra, prevalen salpingitis tertinggi untuk orang-orang yang berusia 15-24 tahun. Nah, penurunan kesadaran gejala dan kurangnya kemauan untuk menggunakan alat kontrasepsi juga umumnya dapat menyebabkan peningkatan terjadinya salpingitis. Nah, untuk etiologinya, penyebabnya yaitu salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seks seperti gonorrea dan chlamydia. Nah, etiologi lainnya yaitu pertama akibat patogen cervix seperti Neisseria gonorrhoeae atau kemudian akibat chlamydia trachomatis dan mycoplasma genitalium. Dan untuk patogen bakterial vaginosis yaitu disebabkan oleh Peptostreptococcus bacteroides, Leptothricia hominis, Ureoplasma ureolyticum. Untuk patogen respiratori yaitu diakibatkan oleh Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grup A, dan Staphylococcus aureus. Untuk etiologi akibat patogen enterik yaitu diakibatkan oleh Escherichia coli, Bacteroides fragilis, serta Streptococcus grup B. Untuk tanda gejala dari salpingitis yaitu yang pertama, beberapa gejala meliputi demam, pusing, mual dan muntah, sering buang air kecil, nyeri perut ataupun bagian bawah, keluar cairan dari vagina dan berbau, nyeri saat menstruasi atau berhubungan seks. Untuk faktor risiko dari salpingitis yaitu sering bergonta-ganti pasangan yang dapat menyebabkan penyakit seksual. Yang kedua, akibat seksual pada usia remaja. Yang ketiga yaitu pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Dari prognosis dari salpingitis yaitu bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko dari komplikasi salpingitis adalah infertilitas, pemandul, abses, tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Untuk komplikasi-komplikasinya yaitu komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba Fallopi. Komplikasi yang dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat, yaitu beberapa komplikasi yang terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Untuk jenis-jenis salpingitis yaitu yang pertama salpingitis akut. Pada salpingitis akut, tuba Fallopi menjadi merah, bengkak, serta mengeluarkan cairan membuat dinding tuba Fallopi saling menempel. Tuba bisa menempel pada bagian intestinal yang terdekat. Pada kasus infeksi parah, tuba Fallopi bisa dipenuhi dengan pus. Salpingitis yang kedua ada salpingitis kronis. Salpingitis kronis biasanya mengikuti gejala salpingitis akut.
Nah, untuk penata laksanaannya itu dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik atau obat-obatan serta melakukan operasi. Ini adalah beberapa sumbernya ya teman-teman, dapat dibaca. Dan klinis yang kedua yaitu inclusion cyst atau kista epidermoid, dikenal juga sebagai epidermal inclusion cyst, epidermoid inclusion cyst, kista infundibular atau kista epidermal. Nah, apa sih inclusion cyst atau kista epidermoid? Yaitu kista kutaneus dengan dinding epiderm menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Nah, daerah-daerah yang sering terjadi atau predileksinya yaitu terutama pada bagian wajah, kulit kepala, leher, dan badan, walaupun dapat ditemukan di daerah lainnya juga. Nah, penyebab dari kista epidermoid yaitu adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas di dalam dermis. Ataupun kista epidermoid kan berasal dari infundibular folikel. Nah, karena itu sumbatan pada unit pilosebaceae atau lubang folikel juga dapat menyebabkan kista epidermoid. Maksudnya mungkin keratin akan tidak dapat keluar dan akan terkumpul di bawah lapisan kulit. Nah, itu yang dapat menyebabkan kista itu tersebut, yaitu penumpukan keratin yang tidak keluar dari lubang folikel sehingga menyebabkan penimbulan dan atau benjolan yang dapat disebut dengan kista. Prognosis dari kista epidermoid yaitu prognosisnya kista ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi ganas. Nah, resiko komplikasi rekurensi dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Dan untuk komplikasi kista epidermoid terbagi menjadi komplikasi dari kista epidermoid itu sendiri dan komplikasi akibat tindakan bedah. Untuk faktor resiko kista epidermoid, yang pertama yaitu orang yang terkena trauma kulit, yang kedua infeksi HPI atau human papillomavirus, yang ketiga akibat jerawat atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid atau paparan sinar UV. Yang keempat ada kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Yang terakhir, orang yang memiliki kulit berjerawatan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Nah, gejala-gejala dari kista epidermoid yang pertama yaitu adalah gejala berupa benjolan yang dapat ditekan dan tidak berfluktuasi atau tidak naik turun jika ditekan. Titik seperti komedo atau punctum yang sentral sering ada. Kista epidermoid biasanya tidak bergejala, namun saat kista pecah akan timbul kemerahan, pembengkakan, serta keluar cairan kuning yang berbau. Untuk komplikasinya itu kista epidermoid dapat menjadi lembut dan bengkak dan kista yang radang akan sulit dihilangkan. Kista yang pecah seringkali menyebabkan infeksi yang membutuhkan perawatan medis. Yang paling parah adalah kista itu dapat menyebabkan kanker kulit. Dalam kasus yang langka, kista epidermoid dapat menuju pada kanker kulit. Nah, pencegahan dari kista epidermoid atau kulit, umumnya kista tidak dapat dicegah, namun dapat meminimalisir resiko kista epidermoid dengan cara melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari seperti menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Untuk penata laksanaannya sendiri dari kista epidermoid, yaitu pertama itu pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui cara pembedahan atau operasi. Nah, selain pembedahan, pengobatan dapat dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Nah, itu bersumber dari Huang TV Trins CT, Nguyen CH, Konsompau F, V, dan TTT, Friend TTT. Journal of Overview of Epidermoid Cyst Urogynecological Open 2019, serta dari jurnal Mayo Clinic diakses pada 2019 Epidermoid Cyst. Terima kasih semua. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.